Dulu ada anak kecil. Dia hidup dalam keluarga yang agamis. Tapi ya normal di kampung. Normal. Ya main layang-layang. Ya sesuai apalah yang kira-kira anak kecil pada umumnya. Tapi subhanallah, anak ini suka selawatan. Ini kayak adik-adik kita. Ada selawatan ikut. Ikut diajak selawatan. Kemudian suatu saat dia itu minta sama bapaknya tasbih. Kata bapaknya, ojo leh. Enggak bah, ini mau saya pakai. Ya wis kayen pakai tasbih. Tanya, mau coba apa? Ya sholawat. Pengen apa? Ya katanya ustadz itu, katanya kiai-kiai itu, saya kepingin mimpi Rasulullah. Anak kecil. Saya kepingin mimpi Rasulullah. Kan enggak semua orang punya cita-cita gitu. Apalagi anak sejak kecil sudah ditanamkan ingin mimpi Rasul. Subhanallah, karena panjang. Sudah. Ini anak senang khidmat kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada ibunya, luar biasa. Itu ceritanya yang saya dengerin. Ibunya ini cerita zaman dahulu kala ya, kalau sekarang sulit agak aneh. Orang zaman dulu kala ini ibu-ibu itu kan biasanya ke pasar itu kan beli belanja itu ya. Akhirnya ibunya datang pulang itu sudah di rumah. Ono sing lali, ada yang lupa, asemnya kurang. Beli asem ya. Berangkat tuh tunggu asem, jalan. Pokoknya disuruh ibunya berangkat, suruh bapaknya berangkat. Cekelani tas, ditakon, tanyain apa? Pingin mimpi Rasulullah. Keinginan, hanya keinginan. Ditanya apa Rasulullah? Apa pernah ngaji seperti Sayyidina Hasan bin Sabit? Ya enggak. Ya kata Ustadz itu. Kata Ustadz. Tapi hatinya tertanam ingin mimpi Rasul. Subhanallah. Berjalan. Begitu usia SMA. Ada yang ngajak. Mau enggak kamu ajak ke Mekah? Kaget ya. Apa ini yang aneh? Diajak. Sampai ke Mekah. Ajak tawaf. Kemudian berapa hari di Mekah. Sebagaimana layaknya. Diajak ke Madinah. Diajak ke Madinah. Dipikirin. Anak kecil. Bukan haji itu bagaimana? Masih muda. Mungkin kalau yang sepuh-sepuh ya, saya kepingin haji. Kalau enggak haji nanti, kalau mati belum haji gimana kan gitu ya. Ini enggak ini. Anak muda. Ya usianya kira kurang lebih 17 tahunan. Udah. Dia hidup di lingkungan zaman itu Samro. Nah, masih ingat ya? Samro sama apa? Terbang yang lama itu apa namanya? Ishari. Dia ikut aja. Anak kecil ikut aja. Suka begitu. Mudah-mudahan anak-anak kita besok-besok begitu juga ya. Begitu masuk kota Madinah di malam hari, malam pertama ya. Sama yang ngajak ini gak diajak ke makamnya Rasulullah. Capek. Cari penginapan. Udah istirahat dulu, besok aja. Subhanallah. Ini anak muda ini gak tahu ya, mungkin karena kerinduan kepada Rasulullah gak bisa tidur. Ya mau nesu gimana mau diajak gratis. Mau protes gimana mau diajak gratis. Kalau bayar mungkin bisa protes. Kenapa gak langsung aja ke makam Rasulullah? Namanya juga gratis. Ya sudah. Di penginapan gak bisa tidur. Dia resah. Dia mikir gimana ya? Apa bentuk makam Rasulullah kok gimana? Dia kadang-kadang diajak, kalau di Indonesia itu kan ada ziarah wali songo kan gitu kan. Diajak, kadang-kadang diajak. Pikirannya itu, saya kepingin lihat makamnya Rasulullah. Begitu. Jadi ta'alluq hatinya ini luar biasa. Anak muda. Begitu malam hari, subhanallah, semua tidur. Malam hari terjaga deh, kaget. Tanya sama orang yang ngajak, gurunya yang ngajak. Ada apa kamu kok terbangun? Dia bilang,
Saya tadi itu berpikir kepingin ziarah ke makam Rasulullah, tapi kan belum diajak. Seakan-akan dalam mimpi saya sendirian pergi mencari makam Rasulullah. Saya temukan seperti makam-makamnya orang Jawa, kuburan-kuburan. Dan di sana saya lihat ada orang mencangkul. Ya memang orang Jawa. Kadang-kadang kan melihat orang menggali kubur, mencangkul gitu. Saya lihat, jangan-jangan itu makam Rasulullah. Ada orang laki lain, lihat, jangan-jangan itu. Jadi dia bingung, yang mana makam Rasulullah itu? Yang dia cari yang mana? Karena ada beberapa orang menggali kuburan. Tidak tahu dia. Subhanallah. Tatkala dia dalam keadaan kebingungan mencari yang mana sih makam Rasulullah, dia kepingin ziarah. Tiba-tiba dari arah belakang ini ramai sekali. Kaget ya, menengok, ini seperti arah-arahan. Di arah-arahan tempat saya gitu kemarin gitu ya. Arah-arahan. Subhanallah, banyak orang. Dan ada seorang laki-laki yang wajahnya bersinar. Wajahnya bersinar. Ini anak muda, apa? Terkejut, ketenggengan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Jalan ini menuju ke tempat dia berdiri. Begitu datang, anak muda ini dirangkul sama Rasulullah. Ini karena kerinduannya. Mulai muda rindu Rasul. Ditanya, kalau bahasa saya mungkin, ngapain kamu kesini? Ada apa? Kamu jauh-jauh, kamu di sana, di Indonesia. Ada apa datang ke sini? Ada apa? Jawabnya, ya Rasulullah, saya kepingin dapat ilmu yang manfaat. Dapat ilmu. Dirangkul, dicium, kemudian Rasulullah pergi. Bangun dia, kaget dia. Kaget dia. Apa? Gak paham. Gak bisa ngomong. Bayangkan aja, dia mengharapkan ingin melihat makam Nabi Muhammad karena dia sering diajak ke makam para wali songo. Dia kira akan ketemu apa ini ya, makam-makam seperti makamnya apa Sunan Ampel gitu ya, ada kubahnya, ada ini. Dia pikir begitu dalam mimpi. Ternyata bukan sekedar dia melihat makam dan ziarah ke makam Rasulullah, justru malam hari sebelum dia tahu makam Rasulullah didatangi di dalam mimpinya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Anak kecil, anak muda itu bisa diberi seperti itu oleh Allah. Gimana kalau kita ini niat terus, berpikir terus kapan rindu. Ini mesti yang kita tanamkan dalam hati kita. Dan kita mempelajari Maulid Nabi kan ada terjemahan, oh gini tak maksudnya, oh gini maksudnya. Kita nikmati betul-betul, nikmat itu tahu gitu, insya Allah. Gak jauh, insya Allah akan datang kepada kita. Allahumma